Hai, saya Genya Mufida. Saya Muhaikal Fikri. Saya Dania Diansyah. Nama saya Rizla Karmenita. Saya Muhfari Fuadi. Saya Tiara Hansana Bila. Nama saya Muhammad Farda Dikara. Nama saya Dihayu Anissa. Nama saya Dwi Edelia Ridayanti. Hai semua, kali ini aku akan ngebahas tentang kecerdasan buatan atau biasa kita kenal dengan sebutan AI dalam revolusi industri. Revolusi industri adalah transformasi pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menjadi teknologi mesin dan digital. Salah satu elemen dari revolusi industri 4.0 adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan sistem yang memungkinkan seperangkat sistem komputer atau mesin lainnya untuk dapat berpikir dan bekerja layaknya manusia. Peran AI dalam revolusi industri adalah analisis dan pemeliharaan data, pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan inovasi dan efisiensi. Hai semua, kalian tahu nggak bedanya VR maupun AR? Dalam 1 menit, aku bakal jelasin ke kalian bedanya virtual reality dan augmented reality. Pertama, virtual reality. Ini adalah teknologi yang bisa bikin kamu merasa seperti berada di dunia digital. Kamu tinggal pakai headset khusus dan bisa melihat serta berinteraksi dengan lingkungan yang sepenuhnya dibuat oleh komputer. Misalnya, kamu bisa main game seolah-olah kamu ada di dalamnya, atau bahkan jalan-jalan keliling dunia tanpa keluar dari rumah. Selanjutnya, AR atau Augmented Reality. AR ini berbeda karena dia menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Kamu bisa pakai ponsel atau kacamata khusus untuk melihat benda atau informasi digital yang muncul di atas apa yang kamu lihat di dunia nyata. Contohnya, kamu bisa main game seperti Pokemon Go, di mana Pokemon muncul di dunia nyata melalui layar ponsel kamu. Jadi bedanya, VR membawa kamu ke dunia digital, sementara AR membawa elemen digital ke dunia nyata kamu. Keduanya seru banget dan punya banyak aplikasi, mulai dari hiburan, pendidikan, sampai medis. Nah, sekarang kamu tahu kan apa bedanya VR dan AR? Share video ini kalau menurut kamu video ini bermanfaat. Thank you. Di era revolusi industri 5.0, AI sudah merambah ke berbagai bidang, tak terkecuali di bidang seni dan desain grafis. Apa aja pengaruhnya? Let's check it out. Dalam dunia seni, AI menjadi alat yang sangat powerful, di mana desainer sekarang bisa menciptakan karya digital yang kompleks dan detail dalam waktu yang singkat. AI membantu desainer grafis menghasilkan berbagai variasi desain secara otomatis melalui suatu perintah atau prompt dan memberikan banyak pilihan dan inspirasi. AI mempermudah dan mempercepat proses kreatif desainer dari pemilihan palet warna, menciptakan logo, hingga terciptanya gambar secara utuh. AI sendiri bukan pengganti kreativitas manusia, melainkan sebagai alat yang memperluas batasan kreativitas kita dan membantu kita mewujudkan visi yang lebih besar. Dengan AI, desain grafis menjadi lebih efisien, kreatif, dan inovatif. Dan saat ini kita berada di era di mana manusia dan teknologi berkolaborasi untuk menciptakan karya seni yang luar biasa. Munculnya teknologi seringkali disalahpahami sebagai hambatan. Padahal, inisiatif transformasi digital bertujuan untuk mendapatkan nilai baru melalui produk dan layanan secara digital. Teknologi memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia bisnis pada berbagai aspek, termasuk efisiensi operasional, komunikasi, inovasi produk, dan interaksi dengan pelanggan. Berikut peluang dan manfaat transformasi digital dalam bisnis. Berikut ini adalah peluang dan manfaat transformasi digital dalam bisnis. Yang pertama, dapat mengoptimisasi proses bisnis. Yang kedua, dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, menginovasi produk dan layanan. Yang keempat, dapat mengembangkan model bisnis. Yang kelima, dapat meningkatkan keamanan dan pengelolaan risiko. Yang keenam, culture organisasi yang berorientasi pada digital. Dan yang terakhir, ada peningkatan kinerja operasional. Berikut ini adalah salah satu perusahaan yang melakukan transformasi digital, Tokopedia.
telah melakukan transformasi digital yang signifikan dalam bisnis dengan menjadi salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia. Mereka mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memperluas ekosistem digital, dan mengoptimalkan proses logistik serta layanan pelanggan. Inovasi mereka mencakup penggunaan AI untuk rekomendasi produk, aplikasi mobile yang user-friendly, dan kemitraan strategis untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dan penjual. Transformasi ini telah memungkinkan Tokopedia untuk memimpin pasar e-commerce di Indonesia dan terus tumbuh di era digital yang terus berubah. Halo semuanya, mungkin banyak dari kita yang sudah sering mendengar dengan istilah revolusi industri 4.0. Tapi yang mungkin jarang dibahas adalah mengenai dampak sosial ekonomi dari revolusi industri 4.0 ini. Apakah kita sadar bahwa cara kita berinteraksi di masyarakat dan bahkan selera fashion kita saat ini merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 yang erat kaitannya dengan Internet of Things atau IoT yang memberikan keleluasaan pertukaran informasi di masyarakat yang terhubung secara global. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, pada saat kita ingin mendapatkan berita, kita seringkali mengandalkan koran ataupun surat kabar untuk memberikan kita informasi terkait berita terkini. Namun, sekarang cukup dengan membuka website, kita bisa mendapatkan berita yang kita inginkan secara mudah dan real time. Contoh lainnya adalah cara kita melaksanakan jual beli. Dengan adanya marketplace, saat ini kita bisa menjual ataupun membeli barang tanpa perlu bertemu secara langsung dengan pembeli atau penjual. Pembayarannya pun dapat dilaksanakan menggunakan e-wallet yang saat ini sudah tersedia layanannya. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pemerintah memberikan banyak sekali manfaat, diantaranya yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Dengan adanya AI, tugas-tugas pemerintah seperti pengolahan data, manajemen dokumen, dan layanan pelanggan dapat dilakukan oleh AI. Dengan begini, pegawai pemerintah dapat fokus untuk mengerjakan tugas-tugas lain yang lebih kompleks dan strategis. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. AI mampu menganalisis data dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Dengan adanya teknologi AI, pemerintah dapat mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan berbasis pada data. Ketiga, peningkatan layanan publik. Dengan memanfaatkan AI, pemerintah dapat memberikan layanan publik kepada masyarakat yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Contohnya, aplikasi berbasis AI pada layanan kesehatan dapat memberikan rekomendasi layanan kesehatan kepada seorang individu berdasarkan atas riwayat kesehatan pasien tersebut. Yang keempat, keamanan dan pengawasan. Teknologi AI dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan karena adanya AI dapat menganalisis video dan mendeteksi terjadinya anomali, sehingga apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan dapat direspon dengan cepat. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan teknologi AI, data pemerintah dapat disajikan dan diolah secara real-time dan transparan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bisa memantau kinerja pemerintah secara real-time. Penggunaan AI dalam pemerintahan untuk pelayanan publik memang membutuhkan beberapa perhatian khusus, seperti etika penggunaan AI, kemudian isu-isu yang ada. Tetapi, apabila AI dimanfaatkan dengan benar, hal ini akan menjadi alat yang sangat kuat dalam pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan layanan kepada publik. Tema berikutnya adalah Smart City. Apa itu Smart City? Menurut website Jakarta Smart City adalah suatu konsep pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Jadi, seluruh infrastruktur pada kota tersebut terintegrasi dengan memanfaatkan Internet of Things untuk compile big data oleh pemerintah. Bagaimana Smart City berjalan di dunia? Di Singapura, pemerintah meletakkan banyak kamera untuk mengawasi warga yang merokok di tempat yang tidak diperbolehkan. Data-data dari kamera tersebut terintegrasi dengan Virtual Singapore yang mana akan diolah oleh pemerintah dan akan dikenakan denda bagi warganya yang melanggar aturan. Di Barcelona, Spanyol, pemerintahnya menerapkan pengelolaan sampah di bawah tanah jadi kotanya terlihat bersih. Sedangkan di Indonesia, ada 3 kota yang dinobatkan IMD World sebagai Smart City, yaitu Jakarta, Makassar, dan Medan. Apakah tahun-tahun berikutnya kota di Indonesia akan semakin banyak dinobatkan sebagai Smart City? Kita tunggu saja ya. Era 4.0, era di mana teknologi meresapi setiap aspek kehidupan kita. Pendidikan kini bukan lagi tentang menghafal, tetapi tentang memahami konsep-konsep yang kompleks. Di masa ini, guru adalah mentornya, dan siswa berkolaborasi menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi bagi masa depan. Ternyata salah satu hikmah pandemi yaitu kita jadi lebih terbuka dengan teknologi.
kuliah secara daring sudah menjadi tak asik lagi. Salah satunya yang sedang dilaksanakan di Perbanas Institute. Bahkan pelatihan dan sertifikasi pun juga sudah menjadi wajar untuk dilakukan secara online. Pendidikan dan pelatihan di era 4.0 mengubah dunia dengan teknologi, kreativitas, dan visi kita sebagai pemimpin masa depan dalam menghadapi tantangan global dengan keahlian yang relevan. Kita hidup di masa di mana teknologi itu sudah sangat menguasai berbagai lini kehidupan kita. Mulai dari aktivitas sehari-hari kita seperti belanja kebutuhan pokok, membeli makanan, hingga melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah. Itu semua sudah bisa dilakukan menggunakan teknologi. Kemudahan-kemudahan tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan dampak positif dari adanya revolusi industri 4.0 yang saat ini terjadi pada kita. Dan tentu saja dengan adanya revolusi industri 4.0 itu membuat pekerjaan manusia itu menjadi lebih mudah. Namun, di balik kemudahan-kemudahan yang dapat kita rasakan karena adanya industri 4.0 ini, ternyata ada juga dampak negatif yang muncul akibat adanya industri 4.0 ini, terutama terkait masalah lapangan pekerjaan. Saat ini, banyak lapangan pekerjaan yang sudah mulai tergantikan oleh teknologi, sehingga banyak perusahaan yang tidak memerlukan tenaga manusia lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya saja pada sektor perbankan, kita yang dulu kalau ingin menabung, kita harus datang ke bank dan bertemu teller untuk melakukan penyetoran uang. Saat ini, terdapat ATM yang bisa melakukan penyetoran tunai. Mungkin kita sebagai nasabah merasa itu akan memudahkan kita dalam menabung, karena itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tapi di sisi lain, bagi seorang teller, itu merupakan ancaman bagi mereka, karena lama-kelamaan pekerjaan mereka akan seluruhnya digantikan oleh adanya teknologi tersebut. Tentu saja, agar eksistensi kita tetap terjaga dalam hidup di masa sekarang, kita bisa melakukan beberapa hal. Di antaranya, memperkuat kemampuan analisis kita, supaya kita tidak terkalahkan oleh AI. Yang kedua, kita harus meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi yang kita miliki saat ini melalui pendidikan dan pelatihan, mempelajari hal-hal baru di luar ilmu yang kita tekuni sebelumnya. Yang ketiga, kita harus menguasai bahasa asing, karena saat ini pasar tenaga kerja tidak hanya sebatas dalam satu lingkup negara saja, melainkan saat ini banyak pekerja asing yang mulai masuk ke negara kita. Dengan melakukan cara-cara tersebut, mungkin saja kita tidak dengan mudah tergantikan oleh adanya teknologi-teknologi yang sedang berkembang saat ini.